Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammadi Edukasi, channel yang membahas tentang masalah-masalah dunia pendidikan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan hukum Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam paling tidak kita kenal ada 5 hukum. Yang pertama wajib, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Contohnya pelaksanaan sholat 5 waktu. Kemudian haram, dilaksanakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Contohnya jika di lingkungan kita banyak orang minum minuman keras, berjudi, berzina, kemudian tidak kita lakukan, maka kita berpahala. Dan kalau dilakukan berdosa. Yang ketiga, sunnah, jika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya puasa sunnah Senin dan Kamis. Kemudian yang keempat, ada makruh, sebaiknya tidak kita lakukan. Contohnya jika dihidangkan di tengah-tengah kita petai, kemudian jengkol yang berbau, kita memilih untuk tidak memakannya, maka kita mendapatkan pahala. Yang terakhir mubah. Mubah itu boleh. Contohnya makan dan minum, tentunya makan minum yang halal. Hanya saja dalam Islam semua hukum dan syariat itu hanya dijatuhkan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Bisa karena keturunannya dan keluarganya Islam, dia menjadi orang Islam. Yang kedua, bisa jadi dia mu'allaf, yaitu orang non-muslim, akhirnya masuk ke agama Islam, maka jatuhlah kepadanya semua hukum-hukum yang kita sebutkan tadi. Baik, apa saja dan bagaimana penerapannya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, prinsip-prinsip apa yang digunakan Rasul, kita akan jelaskan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, kebebasan. Seperti yang kita jelaskan tadi, tidak ada paksaan bagi orang-orang non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi jika mereka sudah memilih untuk beragama Islam, menyembah Allah sebagai Tuhannya, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka seluruh hukum dan syariat bisa dijatuhkan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin. Tidak adalah paksaan dalam urusan agama. Tapi jika sudah beragama Islam, maka semua ketentuan dan hukum-hukum sudah jatuh kepada mereka. Yang kedua, musyawarah. Ada beberapa hal yang oleh Rasulullah SAW dalam menentukan masalah, mereka Rasul bermusyawarah dengan para sahabat. Salah satu contoh, ketika perang Uhud, Rasul bermusyawarah apakah kita keluar dari Uhud menyerang pasukan atau kita menunggu. Dalam kesempatan kali ini Rasul ingin bertukar pikiran, informasi, masukan dari para sahabat. Tapi ini tidak berlaku kalau sudah masalah wajib dan haram. Yang wajib sudah wajib, yang haram sudah haram. Artinya dalam beberapa konteks tertentu Rasulullah bermusyawarah. Kemudian persamaan. Jadi hukum Islam tidak membeda-bedakan mereka yang kaya atau miskin, mereka yang ganteng cantik atau dengan yang buruk rupa, mereka yang dekat atau tidak dekat. Contohnya, jika saudara kita berzina, tetap hukumannya kita berikan hukuman zina. Bagi mereka yang belum menikah, namanya zina ghairu muhsan, artinya dicambuk 100 kali. Bagi mereka yang sudah menikah, namanya zina muhsan, maka dirajam sampai mati. Mau orang dekat, mau orang tidak dekat, mau cantik, mau buruk, mau kaya ataupun miskin, semua diterapkan sama dalam hukum Islam. Berikutnya, keadilan. Jadi hampir sama tadi dengan kesamaan dalam hukum Islam. Sebagaimana Rasul bersabda, dan katakanlah, aku beriman terhadap apa yang Allah turunkan dari kitab
dan aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Rasul pernah mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin syarqat la qata'a Muhammadan yadaha." Jadi kalau anak Nabi Fatimah, kata Nabi, kalau mencuri, maka jangan orang lain, Nabi sendiri yang akan memotong tangannya sesuai dengan hukum Islam. Jadi adil, melaksanakan segala hukum, tidak pilih kasih, dan sama rata. Kemudian kontrol. Bagaimana masalah kontrol ini? Pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Terjadi paceklik, orang tidak panen, kesusahan, kemudian ada yang mencuri. Sementara dalam Islam kalau mencuri potong tangan, tapi di situ Umar bisa mengontrol, melihat. Karena memang orang ini tidak ada riwayat pencuri dan memang mencuri karena betul-betul kepepet. Akhirnya oleh Umar tidak dipotong tangannya. Artinya memang ada beberapa hukum yang bisa kita lihat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah, jika kita sudah memilih kita menjadi orang Islam, maka istiqomahlah untuk menaati segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sudah wajib, kita laksanakan. Kalau memang sudah haram, kita tinggalkan. Mudah-mudahan menjadi maslahat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.